Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan kekuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dan 5 sebagai nats pembimbing berkata bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Dikau yang mampu kita dan mengaku dosa kita kepadanya, sebagai nats pengakuan dosa dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati kami terangkat kepadamu Tuhan, karena kami pun merasa bahwa segenap kehidupan kami, sikap, perilaku, tutur kata kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, sehingga apapun yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, Engkau pun tidak dapat didustai oleh kami. Dan karena itu Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati, Engkau yang tahu persis segala jalan pikiran kami, segala tutur kata dan praktek hidup kami. Kalau kami telah menyimpang dari setiap petunjuk-Mu, kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah kami dari semua bentuk dosa yang telah kami lakukan, sehingga layaklah kami menikmati anugerah keselamatan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Ini pengakuan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Karena itu percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita mendengarkan hukum Tuhan menurut kitab Efesus pasalnya yang keempat. Hukum Tuhan dalam Efesus pasal 4 dibaca ayat 17 sampai 32. Hukum Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Demikian hukum Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka
dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekuasaan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu meninggalkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan tanpa terasa, kini orang sudah ada lagi di bulan yang baru, bulan Mei, bulan 5. Seakan sangat cepat waktu bergulir, karena kalau bulan Mei sudah semua tengah-tengah tahun. Pernah nggak Malaysia Natal? Betapa waktu itu tanpa terasa dalam perjalanan hidup kita mengalir. Kita nikmati, kita jalani menurut tugas dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan sesungguhnya siapapun kita, mungkin kita pernah mengalami satu kehidupan sampai pada titik yang terendah. Kalau mau tanya, ada nggak dari kita yang sampai ada pada kehidupan yang seakan ada dalam titik paling rendah, so di bawah sekali? Kalau so di bawah begitu, sudah ada pengharapan, ya. Kekecewaan, kehilangan harapan, kebingungan, keputusasaan, itu pasti dialami oleh mereka yang ada di titik terendah. Murid-murid Yesus pun mengalami hal yang sama setelah penyaliban Yesus. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka sebagai nelayan, seolah-olah semua yang telah mereka alami bersama dengan Yesus selama 3 tahun sia-sia. Tetapi kita menyaksikan bahwa dalam keadaan terpuruk itu Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kebingungan. Karena melalui perikop bacaan ini kita mendapati ada penampakan Yesus di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Genesaret. Itu sama, cuma penyebutan yang berbeda. Bersyukur kami Tuhan karena kami semua boleh
sesungguhnya selalu memberkati kami, selalu menyediakan yang terbaik. Saat mana kami pun selalu mengundang Engkau dalam segenap kehidupan, baik kerja kami, tanggung jawab kami, profesi kami, apapun harapan-harapan yang ada dalam diri kami. Karena siapapun kami jemaat Kebun Yulia Balua dari kolom 1 sampai kolom 10 punya tekad dan punya semangat untuk bagaimana menjalankan setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, mendapatkan hasil dengan penuh anugerah dan berkat yang daripadamu. Berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan